Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bu. Senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Walaupun siang-siang waktunya kalian untuk istirahat, tetapi kalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Iya Bu, sama-sama. Ini ada sedikit cemilan dari Ibu, nanti bisa diminum, bisa dimakan ya. Asalkan ya, tapi tetap fokus ya dalam mengikuti kegiatan kali ini. Ya sudah semuanya ya. Sudah Bu. Makasih ya Bu ya. Makasih ya. Sama-sama. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nantinya dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya maupun orang lain. Amin. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Esna. Oke teman-teman, untuk memulai bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Esna karena sudah bersedia memimpin doa. Oh iya, apakah dari teman-teman sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau hanya sekedar tahu mengenai bimbingan kelompok? Belum. Saya sudah pernah mengikuti 1 kali Bu. Oke, berarti yang sudah pernah hanya Mbak Lois saja ya? Oke, boleh nggak kalau Mbak Lois bisa sedikit menjelaskan atau menceritakan apa sih itu bimbingan kelompok, jadi biar teman-teman itu dapat gambaran sedikit gitu. Jadi waktu itu saya mengikuti bimbingan kelompok itu nantinya kita membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi saat ini, dan kegiatan tersebut mencegah terjadinya permasalahan. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Lois. Terima kasih Mbak Lois. Jadi bimbingan kelompok merupakan kegiatan suatu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor ataupun pemimpin kelompok kepada anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, nanti dalam bimbingan kelompok sesuai apa yang dijelaskan oleh Mbak Lois bahwa akan membahas terkait dengan informasi ataupun topik yang masih hangat diperbincangkan atau ya topik terkini begitu. Nah, dalam bimbingan kelompok itu biasanya terdiri dari 7 sampai 12 anggota gitu. Nah, selain itu dalam kegiatan bimbingan kelompok juga terdapat fungsinya. Fungsi apa? Fungsi preventif atau pencegahan. Mencegah dari adanya permasalahan. Misalkan suatu saat kita itu bisa mencegah permasalahan sebelum permasalahan itu terjadi. Seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Bu, Yes. untuk bimbingan kelompok kali ini apakah ada peraturan khusus? Soalnya dulu waktu saya ikut bimbingan kelompok itu ada peraturan-peraturan khusus saat bimbingan kelompok berlangsung. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lois. Jadi dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas yang memang harus kita patuhi atau kita terapkan. Nah, asas yang pertama yaitu ada asas kekinian. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu kita membahas terkait dengan informasi ataupun topik yang memang saat ini sedang terjadi. Nah, untuk asas yang kedua itu ada asas keaktifan, di mana teman-teman semua diharapkan bisa aktif memberikan pendapatnya ataupun aktif bertanya gitu. Nah, asas yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang ke sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok itu atas dasar dari diri teman sendiri, bukan dari paksaan orang lain gitu.
asas yang keempat itu ada asas keterbukaan, di mana teman-teman diharapkan bisa terbuka satu sama lain. Misalkan teman-teman ada cerita yang mungkin terkait dengan topik yang akan kita bahas, boleh nanti diutarakan di dalam forum ini. Gitu. Nah, untuk asas yang kelima itu ada asas kerahasiaan, di mana kita itu diminta untuk menjaga, merahasiakan apapun informasi yang akan kita bahas di dalam forum ini. Nah, untuk asas yang terakhir itu ada asas keharmonisan atau penertiban. Nah, teman-teman nanti diharapkan bisa menerapkan peraturan yang memang sudah ada dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Saya Bu, Ya, silahkan. dalam kegiatan bimbingan kelompok ini membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Oke. Nah, untuk waktu kegiatan bimbingan kelompok itu sesuai dengan kesepakatan kita semua. Nah, misalkan mungkin 40 menit gimana? Atau ada usul yang lain? Bagaimana kalau 30 menit saja Bu? Oke, boleh. Kalau yang lain gimana? Iya, Bu. 30 menit saja. Oke, baik. Berarti kita sepakati ya, untuk waktunya kita cukup lakukan 30 menit saja. Nah, Ibu mau tanya nih, teman-teman sudah kenal semua atau ada yang belum kenal? Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal Bu. Iya, saya pun begitu Bu. Kalau saya sudah sering lihat wajahnya, tapi belum tahu namanya Bu. Bener, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, untuk agar kita nanti ngobrolnya itu lebih nyaman, lebih akrab, kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, sistemnya itu kita menyebutkan nama, menyebutkan hobi, kemudian diikuti dengan gerakan yang unik. Nah, gerakan unik itu terserah kalian, sekreatif kalian. Nah, dimulai dari Ibu dulu, Ibu contohkan. Nama saya Ikma, hobi saya memasak. Dilanjutkan sebelah kanan saya. Silakan Mbak Asna. Nama saya Hasna, hobi saya menyanyi. Nama saya Ivana, hobi saya membaca webpad. Nama saya Reni, hobi saya traveling. Nama saya Lois, hobi saya membaca novel. Nama saya Yeni, hobi saya membuat TikTok. Nama saya Anjeli. Nama saya Anjeli, hobi saya menggambar Bu. Oke, sekarang sudah kenal semuanya ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, Mbak Reni. Kalau depannya Mbak Reni ini namanya siapa Mbak? Namanya Mbak Lois, hobinya baca novel. Oke, kalau Mbak Yeni sebelah kirinya Mbak Ivana ini namanya siapa? Namanya Mbak Hasna Bu, hobinya traveling. Benar atau salah teman-teman? Salah gitu Mbak Yeni. Untuk aku ya Mbak. Coba tanya ke Mbak Asna, hobinya apa? Hasna, hobimu apa tadi? Maaf aku lupa. Hobi saya menyanyi. Oh, alah, penyanyi Bu. Oke, Mbak Asna hobinya menyanyi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan inti kita pada siang hari ini, Ibu ada satu permainan nih. Nah, permainannya itu namanya keluarga goyang. Ada yang sudah pernah? Belum. Sudah tahu belum? Belum. Oke, berarti ini untuk pertama kalinya. Iya. Nanti dilakukan dengan berdiri saja ya. Nanti sambil Ibu jelaskan sedikit-sedikit. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Bu, saya mau tanya, Iya, bagaimana cara permainannya? Oke, kita nanti contohkan sambil berdiri saja ya, Mbak. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, jadi nanti itu Ibu akan bercerita. Nah, ketika ada kata papa, silakan badan kalian condongkan ke depan. Ketika ada kata mama, condongkan ke belakang. Ketika ada kata kakak, condongkan ke kanan. Ayo. Ketika ada kata adik, condongkan badan ke kiri. Nah, sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, siap. Mulai ya. Ya.
Suatu hari ada keluarga cemara yang sedang berlibur ke kebun binatang. Keluarga tersebut sangat harmonis. Tidak ada kata pertengkaran dalam keluarga tersebut. Dalam keluarga tersebut ada papa, ada kakak, ada mama, ada adik. Lalu mereka membeli es krim di kebun binatang. Papa menggandeng adik. Dan sang mama menggandeng kakak. Mereka menikmati es krim bersama-sama. Kemudian mama membeli batagor dengan papa. Tiba-tiba adiknya menangis. Ayo. Minta dibelikan batagor juga. Akhirnya mereka semua menikmati batagor bersama. Nah, sudah selesai. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah fresh? Fresh banget. Sudah siap untuk tahap selanjutnya? Siap. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan membahas informasi ataupun topik yang memang sekarang ini masih hangat diperbincangkan. Dan Ibu memilih topik yaitu kekerasan seksual, yang mana saat ini banyak sekali terjadi. Apakah sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah kita tahu bahwa di media cetak, media elektronik maupun media sosial banyak sekali pemberitaan yang menampilkan bahwa ada banyak kasus kekerasan seksual. Bahkan itu tidak hanya terjadi di kalangan usia dewasa saja, tetapi dewasa, remaja, maupun anak-anak itu pun menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya korban, bahkan ada tersangka juga yang mungkin bisa masih dikategorikan itu masih anak-anak. Itu kan sangat miris sekali ya, apalagi di masa sekarang ini. Dan kekerasan seksual itu terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang kita anggap sebagai lingkungan yang aman dari tindak kejahatan, itu pun bisa terjadi kekerasan seksual. Seperti yang sekarang ini terjadi, itu banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di pondok pesantren. Nah, kemarin itu, ya kan, salah satunya itu ada di pondok pesantren di Jawa Timur, itu kan ada juga. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin tahu terlebih dahulu, menurut kalian apa sih kekerasan seksual itu? Silakan yang ingin berpendapat bisa memajukan jarinya. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Yeni. Menurut saya, kekerasan seksual itu perbuatan yang bersifat merendahkan dan melecehkan, atau bahkan menyentuh bagian sensitif tubuh seperti payudara yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan. Oke, kalau yang lain? Saya, Bu, Ya, silakan, menurut Mbak. saya kekerasan seksual itu perbuatan yang keji ya, Bu, yang dilakukan kepada seseorang, dan itu dapat berdampak buruk baik fisik maupun psikis dari seseorang tersebut. Oke, yang lain? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Ivana. Oke. Kalau
Menurut saya, kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau partnernya untuk menyakiti bagian fisik yang tidak boleh dilihatkan oleh orang lain. Saya Bu, Iya, silakan Mbak Injili. kalau pendapat saya sih hampir sama Mbak ini. Kekerasan seksual itu kayak pelecehan yang dilakukan pada anggota tubuh orang lain, tapi ini dilakukan oleh lawan jenis Bu. Dan kekerasan seksual ini bisa berbentuk verbal ataupun non-verbal seperti itu. Kalau Mbak Eni, Menurut saya, kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan yang merendahkan atau tindakan pelecehan terhadap seseorang yang mengakibatkan psikis seseorang menjadi terganggu. Saya Bu, menurut saya kekerasan seksual itu mengarah ke ajakan seksual tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, dan itu tuh bisa terjadi oleh siapapun dan gendernya itu, dan tidak memandang gender, baik dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Oke, Ibu ulas sedikit bahwa memang kekerasan seksual merupakan suatu tindakan memaksa untuk melakukan aktivitas seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Asna tadi, itu tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak begitu. Seperti contohnya itu kasus pemerkosaan, itu kan banyak sekali terjadi ya. Dan tidak hanya itu, setelah banyak sekali kasus yang setelah itu melakukan kekerasan seksual, bahkan itu terjadi juga kasus pembunuhan. Iya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bu, saya mau minum. Iya, silakan. Iya, kita juga mau iya, minum. baik. Silakan dulu ya, Bu. Iya, silakan. Biar tetap fokus nantinya. Iya, itu aku. Kayak bareng-bareng. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian, nah dari banyaknya kasus kekerasan seksual, pasti ada banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, menurut kalian apa saja sih dampak negatif dari kekerasan seksual itu? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Neni. Dampak negatif dari kekerasan seksual yaitu korban bisa mengalami stres, nantinya bisa bunuh diri atau mengkonsumsi obat terlarang. Selain itu juga korban dari kekerasan bisa dikucilkan dalam masyarakat, dan dia menjadi trauma dalam kehidupannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reni, jawabannya bagus sekali. Yang lain, silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Ini. Menurut saya, dampak dari kekerasan seksual ini yang pastinya korban akan mengalami rasa cemas dan takut yang berlebihan. Atau bahkan juga biasanya mengalami stres juga pada korbannya. Iya, betul sekali. Kalau yang lain, Saya Bu, ya silakan Mbak Angeli. hampir sama kayak pendapatnya Mbak Reni tadi Bu. Ada kayak trauma, depresi. Kekerasan seksual ini dapat mengakibatkan trauma yang mengakibatkan dia kayak kemampuan bersosialisasi sama lingkungan, sama orang-orang sekitar akan menurun. Dan juga apalagi kalau lingkungannya tidak menerima dia, yang mengakibatkan adanya dampak depresi Bu. Seperti itu. Sekali. Kalau yang lain, Bu, ya silakan Mbak Lois. menurut saya kalau ketika korban sudah mengalami kekerasan seksual tersebut, nantinya korban biasanya itu akan mengalami trauma baik mental maupun trauma seperti takut berinteraksi dengan lawan jenis. Bahkan kalau yang lebih parahnya lagi, kok si korban itu sama sekali tidak berani berinteraksi langsung dengan lawan jenisnya. Oke, berarti hampir sama dengan Mbak Angeli tadi ya. Jadi nanti korban itu bisa kurang bersosialisasi, memiliki rasa trauma yang berlebihan. Gitu. Kalau yang lain silahkan. Menurut saya dampak negatif dari kekerasan seksual itu seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Selain itu, dampak dari kekerasan seksual itu juga bisa menimbulkan penularan penyakit kelamin. Terus nafsu makan berkurang karena kan si korban itu mengalami depresi. Selain itu, kasus kekerasan seksual itu tuh bisa menimbulkan orang lain yang melihatnya itu meniru, sehingga kasus kekerasan seksual itu bukannya menurun tapi malah bertambah.
Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jawabannya benar semua, tidak ada yang salah. Jadi memang dampak negatif dari kasus kekerasan seksual ini itu sangat banyak sekali. Baik dari segi psikis maupun dari segi fisiknya itu pasti akan berdampak. Seperti tadi dari segi psikisnya itu ada rasa trauma, trauma untuk bersosialisasi dan sebagainya. Lalu kemudian dari segi fisik itu ada tadi yang seperti kasus yang dicontohkan oleh Mbak Yeni tadi, ada yang sampai infeksi gitu ya, seperti yang diungkapkan oleh Mbak Asna juga tadi, ada yang sehingga ada mungkin iya menjadi nanti itu cacat bagi si korban gitu ya, dan juga dia akan dijauhi oleh lingkungan di sekitar jika lingkungannya itu tidak mendukung begitu. Nah, setelah kita tahu dampak negatif dari kekerasan seksual, apa sih upaya ataupun solusi yang bisa kita terapkan agar kita itu terhindar dari kekerasan seksual, atau mungkin dari lingkungan kita juga bisa membantu agar bisa terhindar dari kasus kekerasan seksual ini begitu. Siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Saya Bu, pencegahan yang paling langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dari orang tua sendiri Bu. Menanamkan nilai moral sedari dini, juga mengajarkan mengenai kekerasan seksual itu apa, pelecehan seksual itu seperti apa, dan bagian-bagian tubuh mana yang memang tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain. Dan dari situ anak kita bisa memprotek diri mereka, mengetahui kalau memang tubuh ini milik mereka sendiri, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dan seperti itu sih Bu pendapat dari saya. Oke. Saya Bu, menurut saya upaya untuk mencegah kekerasan seksual agar tidak terjadi itu kita harus mempunyai sikap percaya diri. Karena dari kejadian yang sudah dari korban yang tidak percaya diri, dia itu jadi takut untuk memberontak dan tidak berani bilang kalau dia dilakukan seperti itu. Jadi sikap percaya diri wajib ada, tumbuh pada diri. Kalau menurut saya, upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual itu bisa dengan berpakaian yang sopan atau tertutup, kemudian juga tidak keluar ataupun pulang yang terlarut malam, dan juga bisa sosialisasi tentang kekerasan seksual yang berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di negara ini. Gitu pendapat saya. Oke, kalau yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Reni. Upaya mencegahnya kita bisa berhati-hati dalam bertindak dan juga memilih teman itu, pilihlah teman yang baik dan kita bisa bersikap tegas. Misalnya kita dipaksa atau mengalami perilaku yang tidak senonoh di luar dugaan, maka kita harus mengambil tindakan. Kita bisa bercerita kepada keluarga atau kita bisa melaporkan kepada pihak berwajib agar pelaku itu bisa segera ditindaklanjuti. Nah, sekarang Mbak Ivana, menurut Mbak Ivana, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual? Kalau menurut saya, sesuai tadi yang dikatakan oleh Mbak Reni, benar bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Karena walaupun kita punya teman sedari kecil, kita harus hati-hati karena tidak tahu bahwa mereka memiliki niat yang terselubung untuk kita. Selain itu juga agar lebih memproteksi diri kita bisa melakukan pelatihan seperti kayak karate, taekwondo, atau lain sebagainya untuk berjaga-jaga agar tidak hal-hal buruk itu tidak terjadi pada diri. Oke, tadi berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk memproteksi diri kita agar terhindar dari kasus kekerasan seksual. Salah satunya tadi contoh dari Mbak Anjeli ya, kita bisa menerapkan kepada anak-anak kita ataupun adik-adik kita agar mereka itu memahami bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh.
Nah, ada contoh juga dari Mbak Yeni. Kita itu sebaiknya memiliki rasa percaya diri. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi, tetapi kasus tersebut tertutup karena si korban tidak berani mengungkapkan, tidak berani bercerita, sehingga tidak ada orang yang tahu saat dia itu ternyata sudah menjadi korban kekerasan seksual. Terus tadi ada lagi contoh dari Mbak Ivana. Kita bisa membekali diri dengan latihan karate atau bela diri agar nanti jika ada seseorang yang berniat jahat kepada kita, kita juga bisa memproteksi diri kita sendiri. Nah, sebelum mungkin Ibu rasa kalian sudah memahami apa itu kekerasan seksual, bagaimana cara mengatasinya, apa saja dampak negatifnya. Nah, sebelum Ibu cukupkan, Ibu ingin tahu pesan dan kesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok ini. Mungkin salah satu saja perwakilan juga boleh, tidak apa-apa. Saya Bu. Iya, silakan Mbak Ivana. Terima kasih sebelumnya karena dari setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, saya menjadi lebih tahu bahwa kekerasan seksual itu sangat berbahaya, bahkan memiliki dampak yang negatif. Sehingga dari hal itu kita bisa melakukan pemberantasan dan pencegahan sejak dini mungkin. Oke, terima kasih Mbak Ivana. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Yeni. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena dapat bertukar ide, informasi, serta pendapat dengan teman-teman dan juga Bu Ikma. Selain itu, di sini saya juga senang karena dapat teman baru sehingga menambah relasi saya. Oke, terima kasih ya Mbak Yeni. Selanjutnya Ibu ingin tahu nih, bagaimana apa sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Saya Bu. Iya, silakan Mbak. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mendapatkan wawasan yang bertambah, kemudian juga interaksi saya dengan teman-teman juga semakin akrab, dan saya semakin mengetahui tentang kekerasan seksual, baik itu dari pengertian, dampak, dan juga upaya, sehingga saya bisa menerapkan untuk diri saya sendiri maupun orang-orang di sekitar saya. Oke, terima kasih Mbak Asna. Jadi nanti setelah ini boleh sekali jika kalian mau tukar kontak WA. Jadi pertemanan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Gitu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu tindakan apa atau langkah apa yang akan kalian ambil setelah mengetahui mulai dari dampak, mulai dari upaya yang pencegahan tadi. Nah, nanti kalian akan melakukan apa? Gitu. Iya, silakan. Kalau dari saya sendiri sih mungkin lebih selektif dalam mencari teman ya Bu. Dan juga menjaga pergaulan saya dengan teman dan lebih mempelajari bela diri kayak yang disaranin Mbak Ivana tadi untuk memprotek diri dan lebih terbuka sama orang tua dengan keadaan. Oke, terima kasih ya Mbak Angeli. Ibu rasa kegiatan bimbingan kelompok pada sesi ini kali ini Ibu rasa sudah cukup. Nah, dari kalian apakah ingin diadakan kembali kegiatan bimbingan kelompok? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lois. Menurut saya untuk bimbingan kelompok kali ini sudah sangat memuaskan ya Bu untuk hasilnya, atau mungkin di lain waktu bisa diadakan bimbingan kelompok lagi dengan topik atau tema yang berbeda. Oke, boleh. Benar Bu yang dikatakan Mbak Lois, kita adakan bimbingan kelompok lagi dengan tema yang berbeda karena kita bisa bertukar informasi dengan teman-teman yang lain. Oke, nanti Ibu akan pertimbangkan saran dari kalian. Nanti jika ada pertemuan kembali, Ibu akan informasikan kepada kalian semua, begitu ya? Iya Bu. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kalian karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan juga mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua maupun orang lain. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca alhamdulillah saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam